Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 10 Mei. Gimana kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat dan juga tetap bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, baiknya kita mandi dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi. Lalu adik-adik juga siapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat. Adik-adik jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Gimana caranya? Adik-adik tinggal masuk ke dalam WhatsApp grup kelas, lalu klik link yang sudah di-share oleh kakak Layan. Nanti di dalamnya adik-adik tinggal ketik nama, pilih sepel, pilih kelas, dan submit. Gampang kan? Nah, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita bergerak bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya mau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Slow to anger, your name is great.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Kakak ulang sekali lagi, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Dari Rasul Paulus di Efesus kepada jemaat di Korintus. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Adik-adik, kita lihat di sini ada peta yang menunjukkan kota Korintus. Perhatikan peta yang ada di gambar. Nah, kota Korintus itu terletaknya di Yunani. Penduduknya juga campuran adik-adik, ada orang Romawi, Yunani, dan Yahudi. Dan juga adik-adik, di kota ini Paulus berteman dengan Aquila dan Priscilla yang bertobat setelah mendengar Injil. Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus bertengkar, berselisih, karena ada jemaat yang adik-adik? Sombong. Karena kekayaan juga kedudukan kekuasaan. Dan yang kedua, selalu mengejek Rasul Paulus dan temannya Apolos yang baru menjadi pelayan Tuhan sebagai orang-orang bodoh dan lemah dan tidak terhormat. Rasul Paulus sangat sedih dan menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adik-adik, jangan bertengkar, juga jangan sombong, dan jangan mengejek orang yang lemah,
terlebih hamba Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, jangan bertengkar, karena pertengkaran menyebabkan persekutuan yang telah dibangun akan menjadi rusak. Selanjutnya, jangan sombong, karena segala kekayaan dan kemuliaan, kehebatan adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Dan yang terakhir, jangan menghina orang lain yang lemah, karena setiap orang dan hamba-hamba Tuhan punya kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Adik-adik, kakak mau tanya, pernah adakah adik-adik mengalami seperti bertengkar karena teman yang satu merasa lebih hebat? Ayo, siapa yang pernah? Atau adik-adik pernah diejek karena dianggap tidak pintar, tidak kaya, atau tidak kuat? Atau diejek karena kalian orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika hal itu dialami Rasul Paulus tidak marah loh adik-adik. Saat dihina atau diejek, Rasul Paulus memberkati. Saat dianiaya, Rasul Paulus sabar. Saat difitnah, Rasul Paulus menjawab dengan ramah. Itu adik-adik bisa lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi, jika adik-adik mengalami hal yang sama seperti Rasul Paulus, teladanilah, hendaklah adik-adik melakukan seperti Rasul Paulus lakukan, yaitu sabar, tetap berkata ramah, berkatilah dan doakan mereka. Semua itu Paulus lakukan karena kasih Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen tidak boleh sombong, tidak boleh saling menghina dan menghakimi dalam persekutuan. Harus menjaga kasih persaudaraan. Adik-adik, marilah kita hafalkan ayat berikut ini. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Kakak ulang sekali lagi adik-adik. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktunya aktivitas kelas kecil dan kelas besar, yaitu membuat gantungan hati. Untuk alat dan bahan serta cara membuatnya, adik-adik bisa mengikuti semua yang diinfokan di dalam slide. Setelah selesai dibuat, jangan lupa foto hasil karya adik-adik dan diupload di grup kelas ya. Ditunggu semua aktivitasnya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang persembahan yang terbaik, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dikumpulkan, disimpan, dan diberikan ke gereja setelah kita beribadah. Atau boleh minta bantuan mama dan papa untuk melakukan transfer melalui nomor rekening Mandiri yang nomornya tertera di dalam slide. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Ingat ya adik-adik, firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan Kakak Layan itu jangan hanya didengar saja, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Kakak Layan juga selalu mengingatkan adik-adik untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh adik-adik. Sering-sering minum air putih, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan sering-sering cuci tangan. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang dari Kakak Layan untuk adik-adik semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan.